Oke, jangan-jangan teman-temannya udah pada kabur, Pak Rodi. Oh, masih ada. Kirain udah sibuk Masih kegiatan yang lain. masih menunggu, Bu. Masih Masih ada. setia. Agak repot ya. Kalau Iya. linknya begini ya. Oh, masih ada Iya. perkuliahan kan minggu ini? Oh enggak, ada habis. Terakhir ini. Udah habis ya, minggu depan udah pada UAS Iya, apa take home test semua kan ya? iya. Enggak ini ya. Mm-mm. Oh, ya baik baik baik. Maaf tadi Bu, Ada tadi Pak yang Agus. Pak pertama tadi Agus tadi kan pakai Zoom. nggak masuk tadi Bu. Maaf Bu, Oh, selamat Bu masuk tadi Lina. Bu. Iya Bu, Oh, tadi ngantar dari mana mertua, Bu Lina? Bu Lina ngantar dari mana? mertua Bu. Tadi Apa? ngantar mertua, mertua tadi mau minta antar ke, Oh, iya ke desa sebelah. Jadi oh baru pulang gitu. ini. Oh iya. Kita tuh sebenarnya udah apa? Separoh udah hampir ke belakang ya, tinggal contoh-contoh tadi itu ya tentang apa namanya? Pengetahuan moral ini. Em, Iya. apa? Mungkin ada yang ingin ditanyain nggak? Iya. Soalnya belum gabung. Coba apa Pak Rodi? Iya. Gini, Bu. Apa namanya? Ya. Ya, tentang moral ini ya. Jadi kalau secara Mhm. teori itu kayaknya ringan, ya. Kita bahasakan ringan gitu kan, mudah memahami. Tapi ternyata dalam realitas sih ini lihatlah dalam dunia pendidikan, kayaknya karena perbedaan pemahaman tentang moral inilah. Jadi sekarang itu kan carut marut kita di sekolah itu. Iya Karena benar. kan moral Iya itu kan, benar. di sekolah kan ya misalnya sekolah mau menegakkan kedisiplinan itu kan misalnya. Nah itu kan Mhm. para wali murid bisa berbeda-beda gitu kan tanggapannya kan pemahamannya tentang kedisiplinan ini. Ada yang seperti ini sesuai, ada yang nggak sesuai gitu kan. Nah jadi kan apa namanya itu. Ya, karena kita itu mungkin itu tadi karena moral itu kan tidak bersifat universal kan, nggak seperti sains kan universal kalau moral itu tergantung Iya bisa balik lagi tergantung disepakati iya langsung kayak gitu ya. apa tergantung individu gitu kan. Nah, jadi makanya sekarang itu gara-gara perbedaan pemahaman tentang moral itulah dunia pendidikan ini kita ini jadi serba salah gitu jadinya. Nah, jadi sekarang itu gimana kita menyikapi kan tentang moral ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa kalau kita mau sepertinya buat kesepakatan sulit juga gitu kan? Ah, kadang kan satu sekolah Iya. gitu kan latar budaya bisa berbeda-beda gitu kan? Nah, jadi kan bisa jadi ini Benar. juga enggak ini. Kadang kita antar sekolah saja bisa berbeda-beda gitu. Gini Bu, contohnya ada satu sekolah katanya kan, ya karena kadang kita kan Mhm. namanya kedisiplinan itu kan apa namanya ada sekolah yang betul-betul mau disiplin. Karena mungkin menganggapnya dengan kedisiplinan itu kan dapat meningkatkan kognitif siswa gitu kan misalnya. Tapi ternyata apa ada sekolah yang tidak juga terlalu gitu kan apa mengetatkan kedisiplinan itu kan tapi ternyata bisa bagus juga gitu hasilnya kan jadi kan kadang apakah Mhm. betul-betul ada korelasi gitu untuk apa meningkatkan kognitif itu dengan kedisiplinan itu tadi contohnya gini saya ada satu sekolah katanya bukan di kita sih oke di daerah Jawa ceritanya. Kalau di kita kan mungkin kalau anak-anak itu gondrong kan agak bermasalah melihatnya kan. Oh kenapa? Eh, kalau kita kan harus rambut pendek ya laki-laki kan. Eh, eh, Mhm. kalau gondrong itu dianggap mungkin kurang apa gitu kan, kurang moral lagi balik lagi kan gitu kan. Tapi ada ceritanya ada satu sekolah di daerah Jawa gitu kan. Oh enggak, ternyata Di sekolah itu dia Jogja. enggak terlalu gitu. Iya di Jogja ya cerita. Ada teman saya dia cerita katanya sekolah itu eh, dibebaskan gitu. Siswa itu mau rambutnya gondrong, mau dia mungkin apa kalau pakaian mungkin yang penting sopan gitu kan. Mungkin bisa aja bebas itu kan. Mhm. Ya ternyata sekolah itu bagus juga gitu. Nah kan arti kan Mhm. kita di dunia pendidikan aja pemahaman tentang moral itu bisa bermacam-macam ininya tuh pemahamannya gitu kan. Eh, Iya. Makanya antar-antar sekolah juga sulit untuk menyatukan pemahaman moral itu apa sebenarnya kan. Nah, jadi nanti Mhm. para wali murid membandingkan oh sekolah ini katanya kayak gini, ngapa sekolah ini harus seperti ini gitu kan. Jadi kan carut marut Oke. sekarang itu gara-gara
perbedaan moral itu. Jadi gimana kita nih sekarang itu untuk supaya entah apa kita di satu pendidikan yang harus sepaham semua tentang moral itu, atau biar biar seperti inilah gitu dengan berbeda-beda gitu. Itu. Jadi moral itu dalam kenyataannya gitu kan, dalam realisasi tidak semudah kita mempelajari teori gitu. Kalau teori ya tadi kayak paham Oke. gitu-gitu aja. Prakteknya, realitasnya Iya. nggak semudah itu ternyata. Gitu. Oke. Nah, ada yang mau Hmm. menanggapi? Silakan. Siapa? Bu. Oke, Bu Siska, silakan. Jadi kalau menanggapi dari Pak Rodi tadi, kalau saya mandangnya gini, eh, orang yang memang apa namanya pintar, dikatakan pintar, belum tentu juga dia memiliki moral yang bagus gitu kan. Nah, Hmm. jadi mungkin sebuah sekolah dia menekankan mulai dari kedisiplinannya, kemudian sikapnya, bagaimana perilaku anak-anak di sekolah itu dengan apa namanya sekolah yang bebas tadi. Nah, itu ya kemungkinan keluar dari sana siswanya memang memiliki attitude yang bagus, moral yang baik, kemudian walaupun tidak sejalan dengan yang dikatakan hebat secara akademik. Namun Hmm. namun untuk sekolah yang memang mungkin dibebaskan, ya itu tadi jatuhnya kemungkinan cacatnya ada di attitude-nya, sopan santunnya, mungkin agak bagaimana menghadapi orang lain, bagaimana sosialnya dengan yang lain, bagaimana seperti itu. Jadi kalau saya memandangnya benar, orang yang berpendidikan tinggi belum tentu juga yang apa namanya attitude-nya itu bagus, tergantung dengan bagaimana dia dibentuk dari sejak dini, kebiasaan-kebiasaannya di sekolah, di rumah seperti itu. Jadi ya tidak juga, memang benar pendidikan moral itu kadang apa ya? Dia itu bisa dibentuk itu mulai dari ya rumah dulu, mulai dari kebiasaan di rumah. Kalau kebiasaan di rumah itu biasanya berkata-kata kasar saja misalnya. Jadi dia ketika di sekolah dan bergaul dengan teman-temannya akan terbawa-bawa kebiasaan yang ada mulai dari rumahnya, mulai seperti anak yang sering yang dididik dengan keras di rumahnya, melihat orang tuanya yang sering berkata-berkata kasar, kemudian dia bergaul dengan teman-temannya bisa jadi kebiasaan yang di rumah itu terbawa-bawa sampai dia pergaulan di sekolahnya seperti itu. Jadi ya memang kalau apa kedisiplinan dengan kemampuan akademik menurut saya memang boleh dikatakan tidak ada hubungan sama sekali dengan yang pendidikan moral seperti itu. Kalau kedisiplinan itu ya jelas, jelas di situ sebuah sekolah sedang menerapkan bagaimana pendidikan karakter, pendidikan terutama pendidikan moralnya seorang anak itu mulai terbentuk, mulai dari kebiasaan-kebiasaannya menghargai waktu lah. Kita kan nyuruh anak tidak telat tepat waktu itu kan biar dia terbiasa dengan menghargai waktu. Bahwa kalau dia Ya. apa namanya datang cepat, apa yang dia peroleh, kemudian kesiapan dia datang tergesa-gesa dan terburu-buru seperti itu. Itu menurut saya, Bu. Oke. Terima kasih. Oke. Tuh, yang lain ada yang ingin menambahkan tanggapan dari Bu Siska? Bu Sola, Oke, ya saya silakan. iya, saya akan menanggapi yang contoh Pak Rodi juga tadi tentang yang sekolah gondrong boleh gondrong tadi. Kebetulan itu sekolah itu dekat dan saya kenal sama guru-gurunya dulu saat kuliah tuh saya pernah apa tuh bertemu guru-guru De Brito itu kan. Nah, jadi tuh maksudnya kan tadi orang yang pintar itu belum tentu bermoral. Seperti contohnya anak-anak sekolah ini yang gondrong-gondrong pintar tapi tidak yang pintar-pintar tapi tidak bermoral. Nah, berdasarkan yang saya lihat itu anak-anak yang saya juga bertanya sama gurunya. Nah, itu anak-anak yang gondrong itu ada syarat-syaratnya. Jadi tidak asal gondrong. Jadi gondrong itu menunjukkan kastanya di sekolah itu, Bu. Jadi anak-anak yang Oh ya. gondrong itu adalah anak-anak yang tidak pernah
maksudnya yang harus memiliki nilai rata-rata di atas 8,5 atau pokoknya Eh, harus di atas rata-rata nilainya dan oh, dia juga tidak pernah melakukan pelanggaran. Jadi ya dalam arti lain ini anak-anak yang memang attitude-nya juga harus bagus. Nah, jadi kalau anak-anak itu misalnya gondrong, tiba-tiba ketahuan merokok, harus rambut rapi. Jadi kayak gitu, Bu. Jadi kalau misalnya dibilang tidak attitude juga kayak bingung juga karena kan moralitas seseorang kan tidak bisa eh, dengan tidak juga bisa penampilan ya, dilihat nggak dari bisa rambut dinilai dengan gondrongnya penampilan gitu. itu. Tidak, Iya, tidak bisa don't dinilai dengan judge by Nggak Iya, penampilan. bisa cover. ada gitu. ukurannya Sudah Don't judge sebenarnya. by Iya. cover. ada yang udah Iya. berdasi Jadi gitu, kan berjas rapi, ternyata Korupsi. bencana. Kan iya, nggak Maling nah fitrah. itu nggak Ya. betul bisa tuh kita Pak. itu kan, iya nggak bisa dinilai dengan penampilan gitu kan. Tapi Jadi kita moral kan tuh belum di tentu sekolah, penampilan ya. iya tapi kita di sekolah udah di standar harus penampilan gitu, nanti akan meningkatkan kognitif. Nanti gimana gitu kan? Tapi ternyata banyak orang-orang yang penampilannya yang kelibet sih ternyata korupsi misalnya kan. Iya. Nah, Tapi tap- tapi kan Pak, kalau sekolah-sekolah kecil kayak kita biasanya yang rapi-rapi itulah biasanya yang pintar-pintar kayak gitu. Kalau di sekolah-sekolah kecil kita kayak gitu kan. Iya Iya, bisa dong. yang jadi nurut-nurut juga sih. Iya, itulah, yang yang nurut-nurut itu, Nur. ya, yang nurut-nurut itu biasanya pasti rapi, Iya, ya pasti. takutnya gini. Kalau dari sejak dini gitu kan, potong dulu nih. Kalau sejak dini dia sudah amburadul, nanti Iya, yang ada di nggak, ingatannya nanti ya udah dunia nggak. ini semau saya gitu kan, nggak ada aturan. Nah itu. Iya. Hmm. Kadang sis disitulah Iya. kita tuh bisa menembus realitas. Kita lihat aja ilmuwan-ilmuwan, mana ada yang rapi-rapi gitu. NC pintarnya rambutnya aja. Ngapa nggak kita gambaran? Dia, maksudnya kita menerapkan orang pintar itu rapi, harus rambut harus rapi. Pas ditempel Albert Einstein rambut gondrong-gondrong, itu gimana ceritanya? Jadi Itu kan ada kan wajah kontradiksi gitu. tuanya, wajah mudanya ya Ya, kita nggak tahu dia sekolah ya. seperti apa, kan gitu. Malah dia masa muda itu dianggap bodoh loh sis. ABS itu bodoh loh dia waktu sekolahnya. Nggak ada gak Iya, pintar guru. Tapi ternyata orang iya. pintar tuh rambutnya gondrong bukan orang yang rambutnya rapi gitu. Nah, kan kontradiksi kita jadi. Memang Gimana itu rambutnya kira-kira? tapi gondrong tuh. iya, tapi biasanya kalau apa namanya kalau penampilan orang rapi, misalkan harum rapi, biasanya attitude-nya juga bagus biasanya sih. Kalau yang pernah yang ketemu yang rajin ketemu Bu kayak Lina, gitu kan. kadang lain depan Salah lain itu, salah belakang. itu. Lain Kan depan ada lain tadi yang belakang. Pak yang pakai Don't judge by seragam, pakai cover. dasi. Iya Mau betul. tahu apa korupsi? Maksudnya, Berarti kan nah gitu attitude-nya nggak kan. bagus. Mm-mm. Ternyata ada Ya, kami aja mungkin di kalau korupsi, nasabah. hmm, Ya, kami ya, waktu saya kan pernah di Bonus. bank kan. ya Iya. ini nih bank ini nih Itu pegawai bank ini nih ya jangan ya. jangan dikira kita tuh nganggap orang yang rapi-rapi gitu kan datang ke bank. Mereka itu banyak duit. Ya sering nunggak. Enggak. Heeh. Ternyata mereka itu malah mau minjam. Katanya kita itu kami Oh, bilang iya, iya, iya. jangan mengajari seseorang itu dengan penampilan kalau datang ke bank. Makanya orang itu pelayannya kan bagus-bagus kan siapa pun yang datang. Karena kita nggak tahu siapa dari mereka itu yang bisa banyak bawa apa, Yang bisa lancar banyak setorannya ya. duitnya gitu. Ya kan tahu. Jangan-jangan orang yang dianggap pemulung lusuh biasa aja itu bawa karung ternyata miliaran duitnya mau Duit. nabung. Nah, itu maksudnya Ya. pelajaran itu Ya, tadi kan. mungkin kalau kalau Nah, uang memang kayak gitu, Pak. ya. Ya mungkin kalau uang emang kayak gitu sih. Maksudnya ini apa namanya? Mungkin kan ada yang gaya glamor, tapi nyata-nyatanya kan Kayak minjam semua. Mungkin kan kayak gitu kan. kata kere Dompetnya minor ada gitu kan. utang. Glamor. Iya, Makanya jadi pelajaran jangan hari ini tertipu itu ya. mengatakan kalau Intinya moral itu don't tidak judge bisa by cover. diukur. Itu Ya, intinya. Ya. ya makanya kita di dunia Iya, pendidikan Intinya kan, jangan menilai dari eh, luarnya eh, kayak gitu mungkin kan. iya, jadi kan Ya. ada dualisme di sini. Kita nih pendidikan ini mau mengutamakan maksudnya standar kedisiplinan atau Adik, ke kognitif gitu, ke akademis itu. Apakah dua ini bertentangan atau ada koneksi gitu satu sama lain? Itu. Sebenarnya, Iya, baik. eh, Sebenarnya ada nggak ya apa ini ya mungkin ya kalau kita mungkin tadi Bu Sola bilang apa namanya jadi kasta ya kalau di sana di sekolah itu ya penentuan rambut diistimewakan berarti cowok ya. kan iya. Ketika Semakin Malah dia gondrong punya berarti jadi semakin bagus. jadi oh kalau iya kayak Semakin gitu gondrong berarti anak itu
berkualitas gitu. Sedangkan Nah, yang kan. rapi-rapi itu berarti nilainya rendah-rendah itu. Nah, jadi kan Oh, maksudnya definisi apa moral mungkin di situ atau apa kan jadi berubah lagi maksudnya kan dari standar kita selama ini gitu. iya. Kondisi Jadi tertentu tuh. Nah, iya, tapi kalau kita mungkin di negeri begitu ya, di sekolah-sekolah negeri mungkin ya. Mungkin yang pertama mm, mungkin kenapa harus apa namanya bukan dilihat mungkin dari segi moral aja, mungkin dilihat dari segi kesehatan juga ya, supaya bersih, sehat kayak gitu kan ya. Kalau rambut cowok tuh pendek, rapi kayak gitu kan ya, mungkin dari segi kesehatan. Kemudian kalau misalkan kan mungkin akan berbeda dengan swasta ya. Kalau negeri kan ya paling cuma ada kipas angin mungkin di kelasnya ya, tapi kalau rambutnya gondrong kan panas, belajar susah kayak gitu kan ya. Tapi kalau rambutnya pendek mungkin akan lebih nyaman kayak gitu, nggak terasa gerah kayak gitu. Jadi mungkin bukan melatih tadi ya, seperti Bu Siska sebut ya, dilatih kayak gitu ya. Nah, kalau moral ini ke dalam kita di pembelajaran matematika itu punya nggak korelasinya? di apa moral ini ya. Ya, gimana sebenarnya Maksudnya kan di kalau kita di matematika itu ya mungkin secara moral ada nggak menurut kita di sana ada banyak sekali ya menurut saya ya. Kalau ada kita di misalnya matematika itu ya keteraturan itu memang kita selalu kan ya, keteraturan kayak gitu ya. Jadi kita kalau mengerjakan sesuatu misalnya kita apa anak itu kita biasakan dengan keteraturan, maka dia juga akan apa memiliki pola berpikir tuh yang runtun kayak gitu ya. Jadi dia ya. antara eh, Mm, harus begini. Jadi mulai dari misalnya soal, ada soal nih, udah diajarin dengan keteraturan. Coba buat dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, kayak gitu ya. Jadi pengalaman saya nih, eh, kalau ngecek apa namanya jawaban, misalkan penelitian-penelitian kayak gitu ya di sekolah-sekolah itu mungkin hanya setengah 50% lah siswa itu yang mulai mengerjakannya itu dengan membuat diketahui. Kecuali diminta ya, tuliskan apa yang diketahui, tuliskan apa yang ditanya, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya matematika itu juga mengajarkan keteraturan, kayak gitu ya. iya. Struktur Tapi matematika itu sangat sangat sekali mengajar kita untuk keteraturan, untuk belajar. Nggak bisa dari sini langsung ke sini nggak bisa. Tapi dia ini dapatnya di mana? Runtunnya dari mana? Kenapa harus begini? Kayak gitu ya. Jadi pola-pola berpikir di sana itu juga membiasakan kita secara terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan. Makanya nanti dalam penerapan di kehidupan sehari-hari kayak gitu kan ya, kita berharap siswa bisa bisa eh, mengikuti pola di matematika secara terstruktur, runtun eh, kayak gitu. Mungkin tapi beda lah ya coba antara ya. kita misalnya orang matematika dengan mereka mohon maaf mungkin yang di luar matematika gitu. Jadi mereka kalau terbiasa acak-acak, tapi kalau kita apa iya sih ini benar, ini faktanya kita terbiasa untuk runtun ya menelaah sesuatu kayak gitu ya. Jadi benar nggak dari sini? Benar mana sih? Oh iya ya, ada hubungan ketika ada keterkaitan. Jadi keteraturan sudah mulai diarahkan di dalam pembelajaran matematika, terutama dalam penyelesaian masalah mungkin ya. Jadi kalau kita misalkan kamu bisa buat seperti ini mana? Gambarnya dari mana? Ada karakternya yang perlu dipertanyakan kayak gitu kan ya. Jadi tadi kalau dari segi etika kayak gitu ya, kalau dilihat dari perilaku sehari-hari dalam pelaksanaan pembelajaran kayak gitu ya. Mungkin kita di matematika juga ada sebagian yang memang sudah kita menerapkan keteraturan itu kayak gitu ya. Jadi Iya, iya. kesepakatan itu sudah kita mulai kayak gitu ya. Jadi contohnya di dalam membuktikan sesuatu kayak gitu ya. Jadi dalam melaksanakan pembuktian kita juga nggak bisa mengambil satu kesimpulan jika hanya berlaku di satu bentuk saja, tidak bisa diambil kesimpulan. Jadi untuk menyepakati sesuatu kayak gitu ya. Jadi dari menemukan bentuk umum itu kita harus runtun dari fakta, 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 fakta kayak gitu ya. Jadi udah diajarin keteraturan kayak gitu. Jadi Hmm, terstruktur pola berpikir secara terstruktur di dalam matematika diharapkan bisa berdampak kayak gitu ya di dalam hmm, hmm. pelaksanaan kehidupan sehari-hari kayak gitu ya. Jadi
Mungkin saya ngelihatnya Gini, ngelihat pandangannya sih mungkin mungkin dari sana kayak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman mungkin di sekolah gini, atau apa ya, siswanya bagaimana begitu ya, eh, gini Bu, di dalam saya mau pembelajaran matematika. mau menambahkan gitu. Iya. Ya, jadi sebenarnya moral ini dengan matematika bisa jadi kontra gitu, Bu. Jadi gini, Oh, jadi ada yang nanti kontra. Oke. ya nanti kalau moral ini masuk ke matematika, nanti apa matematika ini jadi nggak berjalan gitu. Contohnya gini, ada suatu soal gitu, soal matematika. Seorang orang tua mempunyai dua anak gitu kan. Anaknya kedua anak ini sekolah gitu. Terus ibu ini mau ngasih uang jajan gitu ke ngasih uang jajan, Hmm. uangnya ini 10.000. Jadi berapa masing-masing anak itu dapat itu? Nah, kira-kira berapa? 10.000 dibagi dua, 5.000 kan? Iya. Adil kan? Maksudnya. Iya. Tapi ternyata anak anak dia dua itu kan mungkin yang satunya kelas 1 SD, yang satunya kelas 6 SD. Masa mau disamakan gitu kan? Nah kalau moral masuk di situ kan Hmm. nggak berjalan jadinya kan karena kelas apa namanya satu ya apa palingnya 2.000, yang kelas 6-nya 8.000. Itu kan baru adil, moral masuk di situ kan. Gak mungkin dia sama gitu kan, bisa protes anaknya yang tua gitu kan. Nah, itu karena masuk moral tadi jadi gak berjalan itu. Itu yang pertama. Terus Baik. yang kedua gitu, kalau moralnya masuk juga ke matematika, aritmetika sosial itu nggak berjalan gitu. Misalnya orang dalam perdagangan, eh, harga itu semakin, maksudnya orang itu semakin belinya semakin banyak, harganya semakin murah kan? Semakin sedikit, misalnya dia beras itu 1 kilo itu misalnya 30.000. Itu kan biasanya kan normal 30.000. Terus kalau harganya 5 kilo berapa? Harusnya 150.000. Tapi biasanya toko menjualnya berapa? 120.000 atau 140.000 kan? Jadi lebih hemat kan? Itulah menyebabkan Beli ketimpangan banyak. antara iya orang kaya dan orang miskin. Jadi kan moral masuk di sana nggak berjalan itu maksud ininya itu. Apa namanya itu matematikanya itu. Nah itu juga Ya, kadang untuk masuk. kasus-kasusnya ya, Iya, Pak Rodi iya, ya. iya. Sama Oke. juga misalnya perhitungan bunga bank itu kan, misalnya simpanan itu kan orang semakin kaya, orang yang kaya semakin kaya karena bunga dia semakin banyak menyimpan maka bunganya semakin besar gitu. Orang yang miskin gitu kan semakin miskin. Tapi dalam hitungan matematika bunga bank itu tuh benar itu, benar dalam hitungan matematika. Tapi kita masuk ke moral. Oh, nggak masuk, itulah menyebabkan ketimpangan antara kaya dan miskin itu tadi. Itu kalau Ya, menurut tidak saya. ada kesepakatan jadinya ya kalau Iya, diarahkan ke moral ya. iya, iya, Perhitungan dari matematika ya. iya, Dari sisi lain ya, Pak iya, Rodi ya, iya, menilainya Pak. ya, Iya. pengaduannya ya. Oke. Ada lagi mungkin? Ya saya coba saya Bu. Ah, iya, silakan Bu Lina. Kalau saya menanggapi dari Pak Rodi tadi kan kalau kata Pak Rodi kontra matematika sama moral kayak gitu. Mungkin di kasusnya mungkin Kak Pak Rodi. Tapi kalau di segi di pelajaran matematika gitu kan, secara keseluruhan maksudnya itu. Mungkin kan kalau di moralnya mungkin matematika itu mengajarkan kejujuran yang pertama tuh mungkin kan kayak gitu kan. Terus yang mengajarkan juga ketelitian misalkan kayak gitu kan. Karena apa namanya? Matematika itu kan kalau satu ditambah satu sama dengan dua, nggak mungkin satu ditambah satu sama dengan tiga, sama dengan empat kan maksudnya apa namanya itu. Jadi nggak ada maksudnya tuh walaupun anak itu mau memanipulasi jawabannya emang tetap salah kayak gitu walaupun dia mau empat mau lima tapi kan jawabannya kan tetap dua. Nah kayak gitu kan di situ kan mengajarkan bahwa di situ moralnya di situ oh, berarti apa namanya ketelitian dan kejujuran ada di situ kayak gitu. Nah bukan apa nggak bukan kalau saya sih nggak kontra antara matematika dengan apa namanya dengan moral tadi kayak gitu. Mungkin yang itu sih yang mau saya tambahkan sedikit. Kalau salah, tolong Ada perbaiki gitu. ada pandangan lain tadi Bu Lina dari Pak Rodi. Kalau secara di kehidupan sehari-hari seperti itu Ya, katanya ada yang kontra kayak gitu ya. Tapi kalau Bu Lina memandangnya dari sisi yang memang sangat yang mendukung kayak gitu ya ya, pelaksanaan ya betul Bu. matematika gitu ya pandangannya. Berarti, Oke, Ya, Bu. ada lagi berarti yang Bu, lain kembali lagi ya? ke yang kita awal tadi, sulit menemukan kesepakatan untuk Iya. pengetahuan moral. Karena tiap orang beda-beda dan
punya pandangan tersendiri. Contohnya Pak Rodi Iya. sama Bu Lina. Udah udah ada dua Di dalam pandangan. sini aja udah pandangannya berbeda kan, apalagi luar. Iya, Benar tuh Kak Sebenarnya apalagi di Syahnya. luar. iya, tapi kalau apa namanya kalau yang saya pernah baca kalau yang kita kan kemarin kan ini bagi-bagi materi nih, ada hakikat pengetahuan moral satu yang di situ kan. Tapi kalau di sini yang saya lihat kemarin tuh sebenarnya sih moral tuh tergantung dengan apa namanya tergantung dengan masuk akal di kita kayak gitu nah. Sebenarnya kayak gini kan kalau di apa namanya di contoh ini kemarin kan kasus kita melihat orang itu mau bunuh diri gitu kan, mau bunuh diri di apa namanya di jembatan kayak gitu kan. Kita kan lihat. Terusnya sebenarnya saya ini kira-kira saya ini mau menolong apa enggak apa kita apa terus jalan aja gitu. Apa apa namanya. Terus kalau saya nggak menolong mungkin dia akan tenggelam kayak gitu kan ada kan yang di yang apa yang saya Ya. baca Ada. yang di Nah, materi itu kan. Nah, terus ada lagi berpendapat gini apa namanya tuh eh, terus kalau dia apa namanya terus kalau dia sudah apa namanya sudah mencebur langsung meninggal kayak gitu nah kalau kita mau menolong ya ada sia-sia kayak gitu nah kan. Tapi balik lagi katanya di sini nih tergantung dengan apa namanya pendapat kita yang menurut masuk akal dari kita kayak gitu nah. Apa salah Bu? Apa salah Ya, pemahaman nggak saya sih saya mau itu Bu? nanggapi juga dari Bu Lina ini. Ini saya ingin Iya. nanggapi ini. Kan ya. Jadi tadi itu kan kayak kasus bunuh diri kan. Mungkin bagi kita Bu Nah, Lina salah gitu kan. Ya memang kenyataannya sih menurut kita salah. Tapi mungkin ada aliran tertentu atau kepercayaan tertentu. Mungkin dengan mati misalnya cara bunuh diri dia bisa reinkarnasi gitu. Mungkin dia itu kan Terhormat. iya, mungkin dia kan sekarang menderita, apalagi tuh miskin, ini melarat lah. Mungkin dengan dia bunuh diri gitu kan, mati, mungkin nanti dia lahir kembali menjadi kaya dengan apa kehidupannya baru. Nah kan bisa jadi kan. Jadi kita tidak bisa juga menetapkan standar kita. Oh bunuh diri itu salah. Mungkin orang itu bunuh diri tadi memang ada maksud tertentu gitu, bukan karena itu tuh nganggap salah. Dia tuh mau terlahir kembali mungkin gitu kan. Mau jadi ya orangnya sesuatu yang baru, nah kan nggak tahu juga kita aja nganggap ya oh makanya salah gitu. Pak. Ya makanya balik lagi berarti itu tuh berarti apa namanya menurut logika kita kan maksudnya Ya, menurut apa namanya nah iya kan ya, apa namanya yang maka menurut pandangan masing-masing pendap nah orang. gitu tadi. pandangan masing-masing kayak yang Jadi mana yang terbaik ya kayak ya, gitu kan. jadi jangan sampai Ya. kita lihat orang bunuh diri, kita tanya dulu ngapa bunuh diri kan jangan tiba-tiba nyelamatkan. Mungkin dia ada tujuan Perlu tertentu. Betul ditanya. Iya, ngapa mau bunuh diri? Mungkin Perlu, dia Pak. mau rekarnasi gitu kan kita Diwawancara. nggak tahu. Iya, Oke. tiba-tiba kita Kita nolak marah Iya. dia diwawancara. nanti kan dia nggak merasa tersalah, malah dia dengan diselamatkan dia Marah merasa dengan makin kita. menderita gitu kan, makin Oke. miskin gitu. Iya. Ya Oke. mungkin. Mungkin seperti Ibu itu. Lina Simbolon, gimana? Ada komentar? Oke, kan sudah banyak nih tadi pembahasan. Tapi kalau saya sih memandangnya, karena tadi pengetahuan moral ini kan sebenarnya susah dibuktikan, tidak ada buktinya secara empiris seperti pengetahuan ilmiah. Jadi mungkin Hmm. hampir mirip dengan yang kita bahas di pertemuan yang lalu mengenai pengetahuan agama. Jadi itu balik lagi ke kitanya masing-masing sebenarnya pandangannya. Jadi seperti tadi kan yang kasus bunuh diri kan memang banyak mungkin mungkin aja orang yang mau bunuh diri itu karena udah sakit menahun ini ibaratnya kan sudah nggak tahan lagi terus dia pikirnya kalau bunuh diri ya udah selesai penderitaannya gitu. Tetapi kan tadi kita yang memandangnya Pak karena kita ini kan terbiasa atau pandangan kita ini karena kita ini kan orang-orang beragama istilahnya ya. Kalau Masuk di dalam neraka. agama saya juga Pak kalau bunuh diri itu dosa gitu Iya, loh. kan Kalau masuk saya neraka. rasa kalau orang-orang punya agama pasti seperti Iya, itu kan. Nah, jadi nah itu balik pandangan lagi kita gitu kan. eh, kita kepingin bantu gitu. Jadi mungkin lebih Ya, ke pandangan atau kebiasaan atau apa ya apa yang kita anggap sesuai atau orang banyak hmm, sesuai seperti itu, seperti norma-norma tadi, budaya. hmm, Jadi balik ke kelompok atau individu tertentu. Soalnya iya. kalau membicarakan masalah ketidaksepakatan moral seperti yang di pembahasan tadi, ya memang namanya orang itu kan pasti ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat kalau mengenai moral. Mungkin kalau mengenai pengetahuan ilmiah atau sains tadi, ketika sudah ada bukti, misalnya kita ya udah kita pakai tuh Pitagoras tuh rumusnya seperti itu. Oh, kalau Ya. mau cari sisi miring yang sisi siku-siku ditambahin di kuadrat tambahan dari sisi siku-siku seperti itu. Itu kalau pengetahuan ilmiah. Tetapi kalau moral mungkin apa yang kita anggap baik di Lima, menurut lima. kita belum tentu orang lain seperti itu. Contoh budaya barat. Budaya barat mungkin orang biasa-biasa aja itu.
ngomong kalau di tempat umum nggak pakai, maksudnya nggak pakaian seperti itu kan, tapi bagi kita kan tabu gitu, orang-orang kita, budaya kita. Nah seperti itu mungkin tergantung pandangan kita masing-masing yang menanggapi mengenai pengetahuan moral. Yang jelas intinya pengetahuan moral ini yaitu suatu pengetahuan yang kalau apa aplikasinya mungkin mirip dengan pengetahuan agama seperti itu. Cuman bedanya kalau agama ini mungkin kita ke Tuhan seperti itu, ke kepercayaan kita kepada Tuhan atau keyakinan kita. Nah, kalau moral ini mungkin bisa lebih kita ke sesama seperti itu mungkin. Mungkin itu Bu, pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi memang moral itu terbentuknya kan dari tingkah laku, mulai mulai dari kebiasaan perilaku di masyarakat, tata cara, kayak gitu ya. Jadi dia juga dipengaruhi oleh perbuatan yang kita anggap baik dan buruk, kayak gitu juga. Kemudian Hmm. yang tadi yang bunuh diri itu juga, jadi moral itu juga dipengaruhi oleh kondisi mental seseorang kayak gitu ya. Jadi terbentuknya moral itu dari sana, tapi tetap kesepakatannya itu ya jadinya dalam bentuk apa eh, lingkungan kayak gitu ya, nggak bisa kita ambil eh, secara luas kayak gitu, disepakati bersama kayak gitu. Itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda antar antar satunya kayak gitu ya. Jadi itu pandangannya. Ada yang ingin Agama, menambahkan? Saya persilakan. iya. Ya. Kalau agama itu sebenarnya lebih ini berstandar gitu kan. Jadi kalau standar misalnya Mhm. benar itu kan pasti, tapi lebih berstandar gitu kan. Misalnya salah ya salah semua gitu ya. Tapi moral ini betul-betul nggak bisa gitu. Itu tuh tergantung pribadi individu kita gitu kan. Permasing orang-orang gitu kan. Nggak bisa kita bersepakat, oh ini harus seperti itu. Oh, enggak. Ini jadi memang ada betul-betul berbeda antara agama dan moral itu gitu. Memang betul-betul Ya, individu satu salah, orang salah gitu. satu contohnya lagi yang berbeda itu mungkin di negara-negara mungkin pernah dengar ya, kalau orang yang sudah jompo gitu kan ya, ada Nah, yang ya iya Jepang itu. dibiarkan dan memang disuruh meninggal kayak gitu ya, Jepang karena bisa Dibuang ya Bu, dibuang, dibuang di ditaruh Jepang di ke ya, bukit, hutan ya Jepang. iya diletakkan di ditaruh suatu di daerah bukit, di kayak gitu, Nah bukit. ya, di Disuntik bukit kayak gitu. mati. Tapi kan kalau secara bagi mereka itu secara moral biasa, itu baik kayak gitu biasa. ya, daripada dia menderita tidak ada yang mengurus kayak Mm-mm. gitu. Tapi kalau secara agama kita jadi durhaka kayak Nah, gitu kan ya, iya. membiarkan orang tua seperti itu Berarti kan tidak kayak gitu ya, ya. Jadi itu bentuk perbedaannya mungkin ya, jadi kan jelas pandangannya oh, agama itu lebih berstandar gitu tentang benar salahnya. ya. Tapi kalau moral tuh nggak ada sama sekali gitu. Siapa yang bisa mengklaim ini benar ini salah kan nggak ada gitu. Ya, nggak bisa Nggak dalam bisa. dalam cakupan yang luas kayak Secara Iya, gitu ya. umum, iya, universal, Iya, nggak bisa tergantung universal iya. pribadi lagi. masing-masing. Iya, hanya sekelompok kayak gitu ya. Mungkin Iya. sekelompok ya macam-macam sekelompok ya, sekelompok satu daerah. Mungkin kita juga Hmm. berbeda, mungkin antar suku aja berbeda, mungkin antar Iya. apa daerah pun juga sudah berbeda Iya, gitu ya. beda. Bisa jadi juga antar kelurahan ada kesepakatan yang Oh iya, biasa, tapi di gang beda. ini berbeda. Misalnya kayak gini, anak nggak boleh pulang di atas jam 10. Mungkin di apa dibentuk RT yang lain biasa saja, mau kilir jam berapapun dipersilakan. Mungkin di RT yang Iya, ini itu sudah tidak punya apa bentuk apa ya, kayaknya kamu tuh udah dianggap apa ya, anak nakal lah, atau iya, tidak punya betul. aturan, Perilaku tidak punya, kan menyimpang. berbeda kayak gitu ya, Hmm. tidak punya apa ya. Jadi pandangannya tuh sudah berbeda kayak gitu ya, dari segi itu saja kayak gitu kan ya. Jadi itu ya punya batasan tadi ya. Makanya kalau moral itu tingkah laku, perbuatan baik buruk, kemudian tata cara atau kebiasaan, nilai yang berlaku di masyarakat, kemudian kondisi mental, kemudian eh, produk ya, produk dari eh, produk itu maksudnya gimana ya? Eh, produk dari budaya Hasil kayak dari gitu ya. budaya, Iya, hasil dari iya, budaya. produk dari budaya atau agama itu juga bisa membentuk moral gitu. Kayak budaya tadi kan misalnya eh, di itu biasa aja lah kalau pulang malam misalnya di atas jam 2 jam 1, mungkin di misalnya di pedesaan kayak gitu kan itu udah jadi tabu sekali, apalagi perempuan pulang jam 1 tuh udah dianggap seperti apa. Tapi kalau di perkotaan ya ya biasa aja, mungkin dia memang kerjanya malam kayak gitu ya atau apa, nah kayak gitu ya, itu juga Ya betul. menjadi satu moral ya, batasan dari moral itu kayak gitu ya. Makanya tadi dibalik secara tidak bisa secara
objektif memandangnya, pasti secara subjektif. Subjektifnya bisa dari individu tertentu. Maksudnya antar keluarga pun juga mungkin berbeda ya. Mungkin kalau keluarga itu teriak-teriak biasa aja lah. Memang dia mungkin udah terbiasa kalau ngomong teriak-teriak. Tapi di Ya, keluarga yang benar. satu lagi, ya Allah kasar banget Ya. sampai teriak-teriak. Ah, kayak gitu Ya, kan ya. ada Nah satu itu, lagi kadang Bu, di keluarga itu iya, kan ngomong kotor kan. Kalau kami Ya, di iya, rumah itu dengan ibu, bapak kami waktu masih kecil dulu ya kena marah, ambil cabai langsung masukkan ke mulut sini. Mana mana cabai cabai, mulut mau dicabai iya nanti. benar Seperti kayak itu. gitu Tapi kan ya. kalau ada keluarga yang saya main ke rumah ini apa namanya dekat-dekat tetangga situ kan biasa aja orang tuanya dengar nggak ada orang tuanya marah-marah. Saya sampai Iya, berpikir kok kalau di rumah kita gitu ya, di sini iya. itu biasa aja gitu kan. Iya, jadi itu ya, jadi kesepakatannya itu berbeda gitu ya. Mungkin juga kan antara antar individu pun juga mungkin punya aturan yang biasa kayak gitu ya. Sebenarnya secara pribadi kayaknya kamu kalau kayak gitu udah kasar deh. Bisa aja lah kalau dia mandangnya kayak gitu ya. Jadi itu pun antar individu yang mungkin itu dalam satu keluarga mungkin punya pandangan moral yang berbeda ya untuk menyepakatinya di individu sendiri kayak gitu ya. Jadi makanya moral tadi yang disampaikan apa slide yang disampaikan sama Bu Sola tadi itu memang sulit sekali untuk mencapai kesepakatan ya sehingga bisa dijadikan sebagai sesuatu tuh yang disebut sebagai moral yang baik kayak gitu kan ya. Jadi pandangannya balik ke individu tetapi untuk mencapai itu pasti kita terikat dengan itu tadi kayak gitu ya agama termasuk termasuk terikat tapi kalau nggak ada agama maka nggak ada yang disebut dengan moral baik kayak gitu ya makanya agama menjadi sesuatu penentu moral baik kayak gitu ya budaya juga kayak gitu kan jadi itu juga dipengaruhi gitu ya jadi dengan berbagai komponen itu batasan dari pengetahuan moral itu kayak gitu ya itu gambarannya oke mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Kayaknya sudah mau habis lagi. Masih panjang ya Pak Rudi? iya. Masih. Kita foto aja dulu. Ya, Nanti sisanya mendadak ngobrol-ngobrol nanti Foto sampai langsung. dulu. habis. Iya, kita Iya. foto Kurang dulu dari ya. Oke. 3 menit. 3 menit Ah, lagi. 3 menit Oke, lagi. Oke. siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, pindahkan dulu. Oke, sekali lagi ya. Kayaknya bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, Oke. silakan Jadi lanjutkan itu ya. pembahasannya. Ya. Mungkin itu ya yang tentang Ya, pengetahuan moral ini ya. Oke. ya. Masih ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Saya persilakan. Seru juga ternyata tentang moral Tidak ini. ada lagi Oke. kayaknya. Tidak ada ya. Jadi tetap kita harus Ya, bisa menghubungkan dengan matematika kita ya sebagai Eh, pembelajaran matematika di Ya. sekolah. Batasan-batasan moral itu berdampak juga mungkin terhadap matematika di tapi proses pembelajaran Tapi matematika. Bu ada satu tadi Ya. skeptisisme pengetahuan ya. Skeptisisme Mm-mm. pengetahuan moral. Berarti masih ada juga orang yang skeptis terhadap pengetahuan moral itu yang anggap pengetahuan Mm. harus universal gitu kan. Ya padahal banyak juga Mhm. pengetahuan ilmiah yang nggak universal itu gimana itu jadi? Ya, iya, pasti selalu seperti itu Pak Rodi pandangan itu pasti Ah, ada kayak gitu ya. gitu. Makanya Oke. kemarin kita pengetahuan ilmiah pun kita kelompokkan jadi tiga kemarin kan Iya, ya. Jadi ada iya. yang memang terus kayak gitu ya Mm, bisa mm, mm, berkembang terus, ada mm, yang mm. terputus kayak gitu ya. Ada yang Nah, memang tidak butuh ikut verifikasi kayak gitu. Jadi verifikasi pasti itu ya. seperti itu iya pasti ada selalu seperti apalagi di moral kayak gitu ya Pak Rodi ya. Mm, Dia akan apa kalau untuk apa namanya hmm, mencapai kesepakatan tadi udah agak sulit kayak gitu ya. Mungkin ada pun mungkin kalau apa sih moral yang sejauh ini bisa disepakati dalam jumlah yang dalam lingkup lingkup yang luas apa? Ada nggak? Pak, negara aja sulit ya, iya, apalagi sulit sih. lingkungan luas kayak gitu ya, sulit ya. Makanya Iya, di teorinya seperti itu ya. Itu gambarannya ya, mungkin ya. iya. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada,
minggu depan ini pertemuan terakhir kita. Minggu depan kita akan seperti biasa ya, soal-soalnya open access, open book kayak gitu ya. Jadi lebih kepada pandangan terhadap pengetahuan yang sudah